Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen dari teman kita ya. Yang pasti mbaknya masih ada di Indonesia. Oke. Dan di sini namanya ada Mbak Niken. Oke. Mbaknya ngomong seperti ini, Mbak, saya mau tanya, saya udah turun job, visa pun udah turun, majikan minta terbang cepat, tapi paspor saya masih diproses, tapi sama majikan malah di cancel. Apakah saya masih bisa dapat majikan lagi setelah di cancel majikan pertama? Oke Mbak, di sini ya, jadi mbaknya jangan khawatir, misalkan ya, majikan pertama sudah mengcancel, Mbak tetap dapat majikan kok ya. Dengan di cancel ini mbaknya harus menjadi lebih semangat ya. Di sini saya menyarankan buat teman-teman saya semuanya yang masih ada di Indonesia, kalian masih punya kesempatan tuh ya. Ada waktu banyak. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Dekatkan diri sama Allah, mintalah sama Allah agar semua urusan kalian itu dipermudahkan, teman-teman. Seperti itu. Kalau kerja ke luar negeri ya, yang pertama itu bekal tentang kalian ibadah, sholat, dekatkan diri selalu sama Allah, minta. Di sini kalau misalkan ya, buat kalian semuanya, misalkan kalian itu kerja ke luar negeri hanya mengandalkan tenaga, pasti akan sia-sia Mbak. Karena apa? Perjuangan untuk menjadi seorang TKW di luar negeri itu benar-benar nggak mudah. Saya di sini bisa ngomong seperti ini karena apa? Dari pertama kali saya masuk ke Singapura sampai saat ini, saya masih kena mental Mbak. Padahal saya di sini sudah belasan tahun, saya masih kena mental. Tapi karena saya di sini sudah lama, jadi kan sudah terbiasa dengan sifat, dengan karakter, dengan apapun. Dari mungkin ya, kita kena marah, komplain, terus kita itu misalkan dapat apa ya, misalkan majikan itu tiba-tiba ngasih muka hitam sama kita, kayak gitu. Kalau menurut saya pribadi itu sudah hal biasa. Tapi nanti mungkin ya buat teman-teman yang baru datang dari Indonesia ke Singapura akan kena mental. Jadi di sini saya itu benar-benar ngasih wawasan buat kalian semuanya. Misalkan kalian yang sudah turun job, visanya juga sudah turun ya, job turun, visa turun, dan ternyata tiba-tiba majikan mengcancel atau membatalkan. Karena apa? Mungkin Mbak di sini majikan ini benar-benar keburu ya, buru-buru cepat-cepat. Mungkin ini yang pembantu lama udah pulang ke Indonesia, kayak gitu. Biasanya ada Mbak seperti itu. Jadi di sini memang majikan ada yang sabar, majikan ada juga yang nggak sabaran menunggu proses kita selama berada di Indonesia. Karena saat ini ya, buat teman-teman semuanya yang sedang proses ya, memang benar-benar harus prosesnya itu lewat PT. Karena apa? Nanti setelah sampai di bandara itu bakalan dicek. Ya, benar-benar dicek di situ apakah dokumen kalian itu lengkap ya. Jadi di situ misalkan kalian mau ke luar negeri, misalkan mau ke Hong Kong, Singapura, Taiwan, tapi kalau misalkan kalian itu sudah punya ya namanya riwayat atau kalian pernah yang namanya menjadi seorang TKW, terus tiba-tiba kalian pergi liburan, itu benar-benar susah banget ya. Pihak imigrasi nggak akan mudah mempercayai kita ya. Pasti akan ditanya sedetail-detailnya. Dan kemarin ada kejadian gagal terbang karena apa? Ada mbak dari Indonesia mau kerja ke Singapura itu lewat proses calling visa, sangat berbahaya ya. Jadi di sini buat teman-teman saya semuanya, kalau kepengen kerja ke Singapura, di sini saya sarankan masuk PT Mbak ya. Carilah PT yang resmi yang ada di dekat daerah ataupun tempat tinggal kalian. Dan di sini saya nggak bisa ngasih tahu, nggak bisa memastikan ya Mbak bahwasanya PT resmi itu yang bagaimana. Saya sendiri juga nggak ngerti Mbak. Karena apa? Antara PT resmi dan PT ilegal itu benar-benar sama-sama mempunyai dokumen. Dan kita nggak bisa membedakan. Ya, dari sini saya hanya bisa ngasih saran dan bisa ngasih masukan ya. Buat teman-teman saya semuanya, perbanyaklah berdoa. Itu saja Mbak, perbanyak berdoa. Ya, pokoknya jangan pernah tinggalkan sholat. Agar apa? Kita selalu dilindungi ataupun kita selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Untuk saat ini benar-benar rawan
ya. Karena apa? Setelah kejadian kemarin nih teman-teman, banyak sekali tuh isu-isu ya, berita-berita bahwasanya banyak sekali berita tentang penjualan WNI dari Indonesia ke Kamboja. Nah, itu benar-benar ngeri banget teman-teman ya. Dari situ kan benar-benar viral, di TikTok ada, di YouTube ada. Wah, sebenarnya kasus tentang penjualan WNI ini sudah lama teman-teman, 1 tahun yang lalu ya, sampai saat ini masih ada. Itu bagaimana Mbak ceritanya? Itu ceritanya teman-teman, itu cuman dikasih iming-iming dengan gaji yang besar ya. Itu cara kerjanya lewat online. Bagaimana kok lewat online? Bener, itu yang dari Indonesia masuk PT. Tapi di PT Indonesia ini sebenarnya PT-nya kan ini yang proses ini pada nggak ngerti. Apakah ini PT resmi atau ilegal juga nggak tahu. Sama halnya seperti kalian saat ini yang proses di PT. Ya kalian pasti bertanya, ini PT resmi atau enggak? Ini PT-nya resmi atau ilegal? Kayak gitu. Ya karena saat ini benar-benar rawan banget teman-teman. Ya untuk proses ke Jepang, ke mana ya? Ya sasarannya Jepang nih. Yang sasarannya Jepang ini benar-benar rawan. Karena apa? Ngomongnya dari Indonesia akan diberangkatkan ke Jepang. Ternyata diturunkan di Kamboja, di Myanmar. Wah, benar-benar rawan banget. Jadi di sini ya saya ngasih tahu jangan sampai ya buat teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri itu jangan sampai tergiur oleh gaji yang besar. Gaji yang besar itu pasti ada resiko yang besar. Di balik gaji yang besar itu ada resiko yang sangat-sangat besar sekali. Ya, daripada kalian nanti menanggung resiko ya, sudah pasti keluarga yang kalian tinggalkan di Indonesia itu bakalan mengharap, wah, anakku sudah berangkat ke Jepang, suamiku sudah berangkat ke Jepang. Tapi ternyata setelah di tengah-tengah perjalanan diturunkan di Kamboja atau Thailand atau Myanmar kayak gitu kan. Nah dari sana kalau nggak mau bekerja ya saya melihat sendiri video itu. Kalau nggak mau bekerja itu disiksa teman-teman. Ada yang disetrum, ada yang dipukul. Ya Allah benar-benar. Pokoknya dari sini ya buat teman-teman saya semuanya sebenarnya sih nggak cuman ke proses ke Jepang saja. Kemana saja, ke negara-negara mana ya. Pokoknya di sini buat teman-teman yang saat ini sedang nonton video saya ya. Tolong kalian harus masuk PT. Proses lewat PT, cari PT yang resmi ya. Jangan sampai kalian masuknya ke Singapura ini teman-teman ya. Saya sarankan jangan kalian teriming-iming, mungkin ada teman kenalan di Singapura sini, mungkin ada yang bilang, "Mbak, mau kerja ke Singapura apa enggak?" Lewat Batam. Jangan diambil teman-teman. Sangat berbahaya. Oke, kemarin ada yang ditangkap 11 anak lewat Batam. Ya, jadi di sini saya ngasih informasi benar-benar bermanfaat buat kalian. Ya, sayangi diri kalian, sayangi keluarga kalian. Lewat PT Mbak, masuk PT. Jangan sampai kalian melalui jalur pintas. Jangan sampai kalian berpikiran, aku pengennya yang cepat-cepat Mbak. Aku nggak mau masuk PT kelamaan Mbak. Halo, di PT itu benar-benar kalian mendapatkan bekal ilmu yang sangat bermanfaat. Saya dulu awal mulanya masuk ke Singapura sini, saya itu nggak ngerti bahasa Mbak. Saya nggak ngerti tata cara kerja di Singapura Mbak. Saya juga masuk PT Mbak. Saya ngikuti proses di PT. Saya jalanin dengan sabar. Semuanya begitu Mbak. Orang kalau mau kerja ke luar negeri harus masuk PT. Nggak ada ceritanya orang kerja ke luar negeri kok kepengennya cepet-cepet. Yang cepet-cepet itu yang nggak bagus hasilnya. Bener yakin. Dari sini ya, buat teman-teman semuanya saya cerita ya. Dari Indonesia awal mulanya pengennya cepet-cepet sekali. Setelah sampai di Singapura, dalam waktu 3 bulan, 4 bulan sudah dapat masalah dengan majikan. Kena mental tuh ya. Terus langsung kepengen yang namanya transfer, pindah majikan. Kepengen pulang ke Indonesia setelah finish potongan. Sayang Mbak. Makanya ya, kalau kalian benar-benar niat ingin kerja ke luar negeri ya niatnya yang serius. Jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh Mbak. Benar-benar saya di sini benar-benar menyarankan ya. Kalian ingatlah perjuangan kalian saat berada di PT Indonesia. Itu susahnya kayak apa toh Mbak?
susah banget. Saya pernah merasakan belajar di PT itu, ibaratkan kita itu berada di sebuah apa ya, benar-benar kita itu harus mengikut peraturan yang ada di situ. Kita aja mau keluar itu loh ada satpam, ya. Kita kadang kalau keluar itu benar-benar nggak boleh jauh dari PT itu, ya. PT yang saya proses itu pertama kali adalah PT Jakarta, tapi di sini maaf banget ya, saya lupa nama PT-nya apa, saking lamanya loh Mbak ya. Terus PT yang kedua saya prosesnya dari PT-nya Bu Joko yang ada di Madiun teman-teman ya, itu di Jalan Cupu Manik miliknya Bu Joko, dan saat ini masih buka ya. Kalian nanti mungkin yang dari daerah Jawa Timur mungkin nggak tahu PT mana yang resmi, kalian bisa numpang proses di PT-nya Bu Joko yang ada di Madiun Jalan Cupu Manik ya. Kalian cari aja di Google teman-teman, pasti kalian bakal menemukan PT PIS PT PIS Patung Gajah Jalan Cupu Manik kayak gitu ya. Nanti pasti ketemu nama, alamat detailnya, alamat lengkapnya kayak gitu. Oke. Dari sini ya, dari sini buat teman-teman saya semuanya, kalian jangan keburu-buru ya. Misalkan nih dari mbaknya ini tadi di cancel oleh majikan yang pertama, apakah bisa untuk mendapatkan majikan kedua? Bisa banget Mbak. Kalian itu loh ya, kalau numpang proses lewat PT itu ada yang bertanggung jawab, pasti kalian akan dipromosikan. Dan di sini kalian jangan sampai terburu-buru, punya pikiran kepengennya cepet-cepet kayak ndang nyampe neng Singapura, kayak ndang mergawe. Mumpung ada kesempatan sekarang ya, saat ini juga, detik ini juga, kalau bisa sholat, kalau bisa tambahin sholat malam, dikencengin ya, dekatkan. Agar apa? Agar kalian itu dipertemukan dengan majikan yang benar-benar baik, mendapatkan pekerjaan yang ringan, tempat yang nyaman ya, agar kalian itu nggak pindah-pindah terus kayak gitu loh. Orang ya kalau sering pindah-pindah tuh teman-teman, benar-benar rekod sudah agak bagus, kita selalu kena potongan gaji oleh agent ya. Terus sampai kapan kita mau menikmati hasil? Sampai kapan kita bisa panen? Panen di sini dalam arti menerima gaji penuh. Kalau sering transfer, bagaimana bisa menerima gaji penuh? Kayak gitu loh Mbak ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan suatu saat kalian sudah masuk di rumah majikan dan mungkin di situ majikan merasa nggak terima dengan pekerjaan kita, merasa nggak puas dengan pekerjaan kita, ya kita harus sadar diri bahwasanya kita itu masih belajar, kita masih nol. Dan memang kita itu dari Indonesia nggak tahu apa-apa ya. Kalau pertama kali datang ke Singapura, kalau nggak tahu apa-apa itu wajar Mbak ya. Kita harus sadar diri kalau kita itu benar-benar masih dalam tahap belajar, masih dalam tahap adaptasi dengan semuanya, dengan pekerjaan, dengan keluarga majikan. Untuk itu sabar ya, harus sabar, benar-benar sabar Mbak. Kalau nggak sabar tuh kalian nanti bakalan mental. Oke. Yang kedua, ikhlas dalam menjalani semuanya di rumah majikan. Yang ketiga, kontrol emosi kalian. Kalau kalian bisa mengendalikan emosi, insya Allah kalian bakalan sukses. Oke? Dari sini semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat dan bisa memotivasi bahwasanya untuk menjadi seorang TKW yang sukses itu butuh proses, butuh perjuangan, butuh waktu, dan semuanya nggak ada yang instan. Oke teman-teman, dan di sini saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dipertemukan dengan majikan yang baik, dan semoga bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun, pulang ke Indonesia dengan membawa kesuksesan. Amin. Oke teman-teman, dan di sini jangan lupa ya, pokoknya terus dan terus berdoa. Ingat dari pesan saya bahwasanya sesuatu apapun kita ya, kalau kita itu ibaratnya punya hajat ya, jangan sampai kita itu meninggalkan sholat.
penting. Itu yang paling penting ya. Dan di sini buat teman-teman semuanya saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kalian ya. Semoga apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi hajat semoga dipermudahkan. Semoga saja tercapai impian kalian. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.